Hai teman-teman, selamat datang kembali di Let's Crochet dan terima kasih udah klik video ini. Di video kali ini kita akan belajar tentang hakpen. Apa aja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, jenis-jenis hakpen. Yang kedua, bagian-bagian hakpen. Yang ketiga, ukuran hakpen. Dan yang keempat, cara memegang hakpen. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Yang pertama, jenis-jenis hakpen. Jarum rajut berkait ini namanya hakpen ya teman-teman. Jenisnya juga banyak, ada yang terbuat dari aluminium, bambu, plastik, dan bahkan baja. Ada yang bentuknya standar dan ada juga yang menggunakan handle. Ada yang memiliki satu kait per jarum yang disebut single pointed, dan ada juga yang memiliki dua kait per jarum dengan ukuran yang berbeda di setiap ujungnya, yang disebut double pointed. Hakpen yang terbuat dari baja namanya steel atau les. Ukurannya itu di bawah 2 mm. Digunakan untuk membuat rajutan dengan ukuran benang yang halus. Dan yang lebih besar dari 2 mm terbuat dari bahan aluminium, bambu, ataupun plastik. Digunakan untuk membuat rajutan dengan ukuran benang yang lebih besar. Nah, untuk pemula, aku saranin teman-teman pakai hakpen dengan bahan aluminium standar ataupun yang menggunakan handle. Yang kedua, bagian-bagian hakpen. Kelihatannya hakpen ini cuma sesuatu yang lancip dan berkait ya teman-teman. Padahal hakpen juga punya fungsi dan bagiannya masing-masing loh. Yuk kita lihat bagian-bagiannya. Yang pertama ada head atau kepala hakpen, terus ada throat atau leher hakpen, terus ada shaft atau tangkai hakpen, ada thumb rest, dan yang terakhir handle atau gagang hakpen. Oke, kita bahas dari yang paling atas dulu ya. Ini namanya head. Nah, head ini terdiri lagi dari beberapa bagian. Yang pertama, point. Bagian ujung kepala hakpen yang fungsinya itu untuk menusuk stitch atau lubang. Nah, point ini terbagi lagi nih menjadi dua. Ada yang ujungnya halus membulat dan ada juga yang tajam meruncing atau lancip. Untuk teman-teman pemula, sebaiknya pakai hakpen yang gak terlalu lancip dan gak terlalu tumpul. Karena poin yang terlalu lancip bisa merusak pilinan benang, apalagi benang-benang yang pilinannya mudah terurai kayak polyester atau soft cotton. Dan poin yang terlalu tumpul bisa memperlambat teman-teman buat ngerajut karena susah untuk nusukin hakpennya ke stitch atau lubang rajutan. Yang kedua ada lip, bagian yang berfungsi menangkap benang saat merajut. Nah teman-teman sebaiknya pakai hakpen yang lipnya itu nggak terlalu pendek supaya benangnya itu nggak gampang lepas dari kaitannya. Dan yang terakhir ada bowl atau groove, cekungan di bawah kepala hakpen yang fungsinya untuk menarik dan mengumpulkan benang. Teman-teman sebaiknya pakai hakpen yang cekungannya itu nggak terlalu dalam dan nggak terlalu pendek. Karena kalau cekungannya terlalu dalam, proses merajut teman-teman jadi lebih lama karena benangnya bisa tersangkut. Dan kalau cekungannya terlalu pendek, benangnya bisa gampang terlepas. Oke, kita lanjut ke bagian bawah kepala hakpen, itu ada throat. Bagian ini terletak di bagian working area yang fungsinya untuk membantu memperjelas posisi loop atau lubang yang akan kita rajut. Bagian ini juga menentukan konsisten atau tidaknya lebar rajutan yang dihasilkan. Throat ini ada dua jenis. Yang pertama inline throat. Lebar antara ujung kepala hakpen dan leher hakpen itu sama. Yang kedua tapered throat. Berbentuk kecil di bagian kepala dan leher hakpen dan makin membesar ke bawah batang hakpen. Nah, kalau ini ada yang suka bentuk inline throat karena lebih mudah untuk mengambil benang dan hasil rajutan juga lebih konsisten. Ada juga yang suka tapered throat karena nggak ngambil benang terlalu banyak kayak inline throat. Teman-teman boleh coba dua-duanya dan teman-teman bisa tentuin jenis mana yang lebih teman-teman sukai. Terus yang selanjutnya ada shaft. Bagian batang di bawah leher hakpen yang berfungsi untuk menentukan besar kecilnya lubang yang dihasilkan. Terus ada thumb rest, tempat kita meletakkan jempol. Kalau teman-teman pegang hakpennya itu kayak pegang pensil, thumb rest ini penting banget karena tumpuan teman-teman saat merajut itu di jempol dan telunjuk. Jadi kalau pakai hakpen yang nggak ada thumb restnya, jempol dan telunjuk teman-teman bakalan gampang sakit dan pegel. Oh iya, untuk cara memegang hakpen aku bahas di akhir video ya teman-teman. Dan yang terakhir ada handle,
Bagian ini fungsinya untuk memegang hakpen saat merajut. Bagian handle ini juga ada dua ya teman-teman. Ada yang handle-nya itu standar atau biasanya disebut tanpa handle, dan ada juga yang pakai handle. Nah, kalau teman-teman pegang hakpennya itu kayak pegang pisau, aku saranin pakai hakpen yang ada handle-nya. Karena bakalan lebih nyaman dan gak bikin tangan teman-teman sakit dan pegel kalau ngerajut lama. Yang ketiga, ukuran hakpen. Hakpen memiliki ukuran yang macam-macam ya teman-teman, sesuai dengan ukuran benang yang akan digunakan. Ukuran hakpen yang digunakan akan berpengaruh pada hasil rajutan. Hakpen yang ukurannya lebih besar, lebih mudah digunakan untuk merajut karena memiliki ukuran hook atau pengait yang lebih besar. Untuk pemula, aku saranin teman-teman coba dulu belajar ngerajutnya pakai hakpen ukuran 3,5 mm sampai 5 mm. Karena hakpen dengan ukuran yang lebih kecil, lebih sulit digunakan karena memiliki ukuran hook atau pengait yang kecil juga. Jadi akan mudah membuat benang pecah atau kepisah dan susah buat ditarik. Oke, lanjut ya teman-teman. Biasanya ada 4 standar ukuran hakpen yang banyak digunakan. Ada ukuran metrik, US, UK, dan Jepang. Ukuran metrik menggunakan milimeter. 2 mm, 2,25 mm, 2,5 mm, dan seterusnya. Contohnya kayak gini. Terus ukuran US, B garis miring 1, C garis miring 2, D garis miring 3, dan seterusnya. Contohnya kayak gini. Terus ada ukuran UK, 14, 13, 12, dan seterusnya. Nah, kalau untuk ukuran UK ini, makin besar nomornya, makin kecil ukuran hakpennya. Dan makin kecil nomornya, makin besar juga ukuran hakpennya. Yang ini aku nggak punya contohnya teman-teman. Terus yang terakhir ada ukuran Jepang. 2 garis miring 0, 3 garis miring 0, 4 garis miring 0, dan seterusnya. Contohnya kayak gini. Nah, di sini aku punya contoh tabel konversi hakpennya. Ada ukuran metrik, US, UK, dan Jepang. Biar nggak salah dalam menentukan ukuran hakpen, teman-teman bisa lihat tabel ini ya. Di sini aku contohin, kalau misalnya hakpen teman-teman itu ukuran 3,5 mm, berarti ukuran US-nya E4, ukuran UK-nya 9, dan ukuran Jepangnya 6. Dan kalau teman-teman punya hakpennya itu ukurannya US, nah sama aja, berarti E4 ukuran metriknya 3,5 mm, ukuran UK-nya 9, dan ukuran Jepangnya 6. Ini aku ada contoh label benang. Di sini saran hakpen yang digunakan itu nomor 3-4. Kita lihat di tabelnya ya. Untuk ukuran 3-4 itu berarti ukuran Jepang. Nah, untuk ukuran metriknya 2,25 mm sampai 2,5 mm. Ukuran US-nya B1 dan ukuran UK-nya itu 13. Dan kalau di label benang teman-teman itu nggak ada saran untuk ukuran hakpennya, teman-teman bisa lihat dari ukuran benang atau kategori benangnya. Teman-teman juga bisa pakai teknik WPI. Untuk cara ngeliat ukuran benang dan hal-hal yang berkaitan tentang benang lainnya, udah aku jelasin di video yang ini ya teman-teman. Teman-teman bisa klik aja di sebelah kanan atas. Atau kalau teman-teman beli benang di toko online nih, biasanya di deskripsinya itu udah ada saran untuk penggunaan hakpennya juga. Oke, lanjut. Kenapa sih ukuran hakpen itu beda-beda? Fungsinya buat apa? Nah, besar kecilnya ukuran hakpen berhubungan dengan ukuran benang yang akan kita rajut. Semakin kecil ukuran benangnya, semakin kecil juga hakpen yang digunakan. Dan semakin besar ukuran benangnya, semakin besar juga hakpen yang digunakan. Selain ukuran benang, ukuran hakpen juga mempengaruhi hasil rajutan kita, mau rapat atau renggang. Dengan ukuran benang yang sama, semakin besar ukuran hakpen yang digunakan akan menghasilkan rajutan yang lebih longgar. Dan semakin kecil ukuran hakpen yang digunakan akan menghasilkan rajutan yang lebih rapat dan kaku. Yang terakhir, cara memegang hakpen. Ada 2 cara memegang hakpen. Yang pertama itu pencil hold. Seperti namanya ya teman-teman, kita pegang hakpennya itu kayak pegang pensil. Caranya itu kalau hakpen teman-teman ada thumb rest-nya, letakkan jempol teman-teman di bagian thumb rest. Dan telunjuk di atas hakpen seperti ini. Kalau hakpen teman-teman gak ada thumb rest-nya, letakkan jari teman-teman kira-kira 5 cm dari ujung hakpen. Dan pegangnya sama kayak hakpen yang ada thumb rest-nya ya, kayak gini. Yang kedua, knife hold. Caranya itu kita memegang hakpen kayak pegang pisau kalau lagi mau motong makanan. Kayak gini, letakkan jempol di bagian thumb rest dan telunjuk di bagian atas hakpen seperti ini.
Kalau nggak ada thumb restnya, letakkan jari teman-teman kira-kira 5 cm dari ujung hakpen. Dan cara pegangnya sama ya teman-teman, kayak gini. Cara pegang hakpen ini dua-duanya memberikan hasil rajutan yang sama aja ya teman-teman. Teman-teman bisa coba dulu aja dua-duanya. Nanti teman-teman bakalan temuin lebih cocok dan lebih nyaman pakai cara yang mana. Oke, segitu dulu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam belajar merajut ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar aku semangat terus bikin video-video lainnya buat kalian. Kalau info dari aku ada yang kurang atau salah, teman-teman boleh banget ya komen di kolom komentar biar kita bisa berbagi ilmu. Dan teman-teman juga boleh banget buat ceritain dan sharing-sharing pengalaman teman-teman saat ngerajut. Thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.